Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk melanjutkan pelajaran IPS terpadu. Materi hari ini tentang kondisi alam negara Jepang. Tapi untuk lebih barokahnya ilmu yang kita dapatkan, marilah sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini barokah ya. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Iya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang Bu Guru absen angkat tangan ya. Bilang hadir. Abdul Razak. Anissa Fitri. Hadir. Anwar Ibrahim. Asmadi Hidayat. Hadir. Baik Rahma Puspita. Hadir. Dania Himatun Najiyah. Hadir. Gali Wahyu Pratama. Hadir. Lalu Arman Mukti Ahzan. Hadir. Semua hadir ya? Ya. Bagus ya. Semoga di minggu kedepannya dan hari-hari kedepannya kalian semua tetap hadir, sehat, amin ya rabbal alamin. Nah sebelumnya kemarin ya kita sudah membahas tentang materi negara Australia sebelum kita ke materi kondisi alam negara Jepang. Nah sebagaimana kita ketahui ya kemarin tentang negara Australia, Bu Guru mau bertanya kepada kalian, masih ingat nggak materi yang kemarin? Bu Guru tunjuk saja ya. Dania, negara Australia itu didiami oleh salah satu suku aborigin namanya, ya, sesuai dengan materi kemarin. Kalau Dania tinggal di suku mana? Suku Sasak Bu. Oh iya, suku Sasak ya, suku Sasak. Karena kita tinggal di Pulau Lombok. Pulau Lombok dihuni oleh suku Sasak. Kalau pakaian tradisional daerahnya Pulau Lombok apa namanya? Pakaian tradisionalnya? Lambung ya. Kemarin kalian sudah banyak sekali melihat pakaian dari daerah dari berbagai provinsi di negara Indonesia di pawai karnaval 17-an. Pasti kalian sedikit tidak tahu ya, yang mana sih pakaian daerah provinsi Aceh misalkan, provinsi Sumatera Utara misalkan, ya, dan provinsi Nusa Tenggara Barat memakai pakaian lambung. Nah, semoga dengan pembelajaran kali ini lebih menambah motivasi belajar kalian, semangat belajarnya meningkat. Jangan ada yang malas ya. Jangan ada yang malas dan untuk besok-besoknya pengetahuannya lebih meningkat lagi. Ayo ya kita mulai dengan materi kita hari ini yaitu kondisi alam negara Jepang ya. Bu Guru memberitahu kalian tujuan pembelajaran ini dulu ya. Apa sih tujuan kita mempelajari kondisi alam negara Jepang? Ya di sini. Nah, melalui mode pembelajaran problem-based learning, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan kondisi alam negara Jepang yang berkaitan dengan lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan kondisi penduduknya dengan sikap religius, jujur dan bertanggung jawab. Nah, serta siswa mampu membandingkan mitigasi bencana alam gempa dan tsunami antara negara Jepang dan negara di Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tampilkan dulu video tentang kondisi alam negara Jepang kepada kalian. Silakan diperhatikan. Negara Jepang
Jepang adalah salah satu negara yang sering diterjang oleh gempa bumi. Apa ya penyebab mengapa negara Jepang sering diterjang oleh gempa bumi? Ya, ini ada hubungannya dengan letak geologi negara Jepang. Berikut kita bahas mengenai letak geologi Jepang. Jepang merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire yang terdiri atas gunung api. Terdapat 192 gunung api di negara Jepang. Salah satunya adalah Gunung Fuji yang merupakan gunung tertinggi di Jepang. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah Jepang ditutupi oleh lapisan vulkanik. Jepang juga berada pada daerah perbatasan antara lempeng Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi. Pertemuan atau tumpukan kedua lempeng tersebut menimbulkan gejala gempa dan gunung api. 67% wilayah Jepang merupakan hutan. Beberapa tumbuhan yang ada yaitu pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar, dan cukup terkenal adalah bunga sakura. Menurut data WPDS tahun 2015, jumlah penduduk Jepang sekitar 126,1. Nah, itu dia sedikit tentang kondisi alam negara Jepang. Nah, sekarang ya, setelah menyaksikan video yang Bu Guru tayangkan, ada tidak pertanyaan dari kalian sebelum kita lanjutkan ke materi? Saya, Bu. Silakan Arman. Mengapa bencana alam gempa kerap terjadi di negara Jepang, Bu? Oh iya, Arman bertanya mengapa bencana alam gempa dan tsunami kerap terjadi di negara Jepang. Tadi sudah ditayangkan di video ya. Jadi kenapa negara Jepang itu sering terkena bencana alam gempa dan tsunami? Negara Jepang terletak sesuai dengan lokasinya terletak di Ring of Fire namanya, cincin api, di mana negara Jepang terdapat ribuan gunung api, ya. Ratusan ya. Bahkan di negara Jepang itu ada 192 gunung api yang ada di negara Jepang, dan salah satunya ada namanya Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji ini merupakan gunung tertinggi di negara Jepang dengan ketinggian 3.776 meter. Itu dia. Dan juga negara Jepang itu terletak di antara lempeng dunia, lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Nah, dari hubungan kedua lempeng dunia tersebut itu yang mengakibatkan negara Jepang sering terkena bencana alam gempa dan tsunami. Sudah Arman? Paham? Ada dari yang lain? Ada? Oh ya, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari video yang Bu Guru tayangkan, kita lanjutkan kepada materi ya. Nah, setelah mengetahui tujuan dari materi yang akan kita bahas, ya, di sini Bu Guru mau kasih tahu dulu tentang negara Jepang berkaitan dengan letak, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna serta kondisi penduduknya yang akan kita bahas dalam materi. Nah, di sini ada catatan penting tentang negara Jepang, di mana ya Jepang merupakan salah satu negara yang industrinya merambah di berbagai negara belahan dunia. Nah, di sini Jepang terdiri dari ribuan pulau kecil dan dihuni oleh 4 pulau besar. Mana saja pulau besar itu ya? Ada namanya Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Itu namanya 4 pulau besar yang ada di negara Jepang. Nah, ibu kota Jepang di sini ada di Tokyo dengan kepala pemerintahan berupa perdana menteri. Ya, bentuk pemerintahannya berupa kerajaan konstitusional dan diperintah oleh seorang kaisar sebagai kepala negaranya. Mata
Jepang. Luas wilayah Jepang kira-kira 3.376.520 km persegi. Nah, itu catatan penting tentang negara Jepang yang harus kalian ingat. Selanjutnya di sini letak geografis. Secara geografis Jepang ini terletak di bagian timur benua Asia atau terletak di Asia Timur. Dia terpisah dari benua Asia, ya di mana di sebelah baratnya dari negara Jepang itu ada Samudra Pasifik. Ya di mana batas-batas negara Jepang dari barat, ya. Batas barat negara Jepang itu ada Korea Utara, Korea Selatan dan negara Rusia. Nah, sebelah timurnya ada Samudra Pasifik. Di sebelah utaranya ada Laut Okhotsk dan sebelah selatan ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Itu batas-batas negara Jepang. Nah, letak negara Jepang secara astronomis ya 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Itu letak astronomis dari negara Jepang. Sedangkan geologisnya, secara geologis Jepang itu terletak di dua lempeng dunia, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Tadi sudah dilihat di video ya. Iklimnya negara Jepang ini, Jepang berada di kawasan iklim sedang, di mana perbedaan iklim antara Jepang Selatan dengan Jepang Utara itu sangat mencolok, ya sesuai dengan garis lintang. Nah, di sini ada 4 musim yang berbeda-beda setiap tahunnya di Jepang. Yang pertama, musim di Jepang apa saja? Musim panas. Terus Musim dingin. musim dingin, musim gugur, musim semi. Ya, jadi pinter kalian sudah tahu ya musim-musim yang ada di negara Jepang. Di sini ya iklim di negara Jepang terbagi atas 6 zona. Zona yang pertama namanya Hokkaido. Hokkaido ini adalah kawasan Jepang paling utara. Ya, musimnya dingin. Ya, musim di sana sangat dingin sepanjang tahun. Sedangkan musim panasnya adalah musim panas yang sejuk. Di laut Jepang, ya, tiupan angin dari barat laut akan membawa salju yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini masih tetap sejuk dan kadang-kala sering terjadi fenomena angin pon namanya di laut Jepang. Pembagian musim iklim yang ketiga, ya, dataran tinggi tengah di Jepang. Wilayah dataran tinggi tengah ini beriklim pedalaman yang perbedaan suhu rata-rata musim panas dan musim dinginnya sangat mencolok. Selanjutnya ada namanya laut pedalaman Seto. Nah, ini laut pedalaman Seto ini dihuni oleh barisan pegunungan di Chigoku dan Shikoku yang menghalangi jalur luapan angin musim, sehingga kawasan laut pedalaman Seto ini sepanjang tahun beriklim sedang karena wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim. Nah, selanjutnya Samudra Pasifik. Kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin. Namun tidak banyak turun salju meskipun dia dingin, ya, tapi tidak banyak turun salju. Nah, sebaliknya musim panas menjadi begitu lembab. Kenapa? Ini diakibatkan tiupan angin musim dari arah tenggara. Itu wilayah Samudra Pasifik. Sekarang wilayah Kepulauan Ryukyu. Kepulauan Ryukyu ini termasuk beriklim subtropis dengan presipitasi atau penguapan yang sangat tinggi, terutama saat musim hujan dan sering terjadi typhoon namanya. Itu dia pembagian iklim Jepang, ya, 6 zona iklim di Jepang. Nah, selanjutnya tentang bentuk muka bumi.
negara Jepang itu adalah memanjang dari utara ke selatan dengan panjangnya sekitar 3.300 km yang terdiri dari banyak pulau kecil dan ada juga pulau besar. Salah satunya pulau besar yang ada di Jepang adalah Pulau Honshu. Pulau Honshu ini adalah pulau yang menduduki urutan 7 pulau paling besar di dunia. Itu ada di Jepang yang luasnya sekitar 230.000 meter persegi. Selanjutnya Jepang, geologi negara Jepang ya. Di sini Jepang terletak di bagian barat dari Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan bagian dari cincin api yang Guru jelaskan tadi di awal ya, yang ditampilkan di video Ring of Fire. Yaitu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan juga Jepang sering terkena gempa bumi dan tsunami karena dia memiliki 192 gunung api yang salah satunya adalah Gunung Fuji. Gunung Fuji ini adalah gunung yang tertinggi di Jepang. Nah, di sini letak geologis dari negara Jepang dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada daerah pantai yang lokasi terbesarnya ada di Danau Bima, Kyoto. Yang kedua, dataran tinggi yang berada di sekitar Gunung Fuji dan gunung berapi lainnya yang berada di Pulau Honshu. Dataran rendah seperti dataran rendah Kwanto, Minki, dan Nobi. Nah, itu dia 3 pembagian ya geologis di negara Jepang. Nah, di sini ada peta yang Guru tampilkan ya. Di sini ada peta negara Jepang. Ya, kelihatan Jepang memanjang dari utara ke selatan. Kalian perhatikan peta ya. Di tengah ada peta tematik sebaran gempa negara Jepang pada tahun 2016. Nah, di sebelahnya ada peta sebaran gempa negara Indonesia pada tahun 2018. Ayo, di mana pernah terjadi gempa di tahun 2018? Apa kalian pernah mengalami? Nah, ya, kita pernah mengalami gempa pada tahun 2018. Kemarin-kemarin juga kita mengalami bencana gempa, tapi alhamdulillah bencananya tidak terlalu besar. Ya, seperti yang terjadi di tahun 2018. Sebelum kita lanjut, Guru mau bertanya dulu kepada Guru. Bagaimana penampakan alam yang terlihat pada peta yang Guru tampilkan? Peta negara Jepang. Ayo, dari menjawab. Kota Honshu. Ada kota Honshu, iya. Kenapa dengan kota Honshu, dari? Kota Honshu merupakan kota penghasil timah, pangan, listrik, dan sumber daya mineral di negara Jepang. Iya, tangannya. Selain kota Honshu adalah pulau terbesar di negara Jepang, ya, dia juga merupakan penghasil bahan tambang atau sumber daya alam buat negara Jepang. Selanjutnya, Fani, apa yang terlihat pada peta negara Jepang? Jepang memiliki daratan yang kecil. Sebagian wilayahnya terdiri dari pegunungan. Terus, Daratan terbesar dapat dijumpai di daratan Kanto, wilayah Tokyo. ya, tadi sudah diulas ya tentang peta dari negara Jepang. Nah, bagus, berarti kalian sudah paham dari awal penjelasan Guru. Ada pertanyaan tentang peta sebelum kita lanjut? Ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Kita lanjut kepada keuntungan letak geografis dari negara Jepang. Adapun keuntungan dari letak geografis negara Jepang ini, Jepang memiliki 4 musim sebagaimana yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Nah, itu dia keuntungan letak geografis negara Jepang. Yang lain, perekonomian negara Jepang maju. Yang selanjutnya, kebudayaannya yang beragam. Jadi letak geografis ini mengakibatkan Jepang memiliki 4 musim, perekonomian Jepang maju, dan kebudayaannya yang beragam. Di sini Jepang memiliki sumber daya mineral yang terbatas. Ya, karena terbatas dalam bahan mentah dan bahan bakar lainnya, jadi Jepang harus mengimpor
Jepang. Sedangkan faunanya di sini terdiri dari babi hutan, monyet, serigala, dan rusa yang dulunya masih banyak terdapat di negara Jepang tetapi sekarang sudah punah. Mungkin karena terlalu sering diburu oleh manusia. Itu dia flora dan fauna dari negara Jepang. Sekarang kita beralih kepada kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa penduduk. Ini berasal dari data WPDS pada tahun 2015. Namun, penduduk Jepang setiap tahunnya selalu mengalami penurunan atau berkurang. Karena apa? Negara Jepang adalah negara yang maju dari segi kesehatan. Negara Jepang adalah negara yang maju dari segi kesehatan hingga usia harapan hidup ini pada tahun 2013 penduduk Jepang usia harapan hidupnya pada tahun 2013 mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Jika digabungkan keduanya itu bisa mencapai 83 tahun. Ini sumbernya dari BPJS tahun 2015. Nah, angka tersebut merupakan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ya, jadi harapan hidup masyarakat negara Jepang itu tinggi karena apa? Fasilitas kesehatan yang memadai. Karena negara Jepang adalah negara yang maju, otomatis fasilitas kesehatannya lengkap. Nah, penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis. Ya. Ada etnis Jepang 98,5%. Di Jepang juga ada etnis Korea, jumlahnya 0,5%. Etnis Cina 0,4% dan etnis lainnya 0,6%. Dan agama yang berkembang di Jepang itu ada 4 agama. Shinto 83,9%, agama Buddha ada 71,4%, agama Kristen 2%, dan agama lainnya 7,80% masyarakat Jepang yang menganut. Itu dia tentang kondisi penduduk negara Jepang. Sekarang kita sampai pada perbandingan mitigasi bencana negara Jepang dengan negara Indonesia. Kenapa kita lakukan perbandingan? Karena kita juga sama dengan negara Jepang. Kita tinggal di negara Indonesia dan sering sekali mengalami bencana gempa dan tsunami. Ya, sering sekali. Pada tahun 2018 juga kita sudah mengalami secara langsung. Kita sudah tahu seperti apa sih bencana gempa itu. Ya, silakan dilihat perbandingan mitigasi bencana alam yang ada di negara Jepang dengan negara Indonesia. Di Jepang ya, ketika akan terjadi gempa, pemerintah negara Jepang menyiapkan J-Alert Emergency Warning System in Japan. Itu merupakan sistem yang dibuat oleh negara Jepang yang dikirimkan kepada apa ya namanya media elektronik seperti TV, pokoknya apa yang bisa dilihat oleh negara Jepang, handphone, ya itu akan terkirim secara langsung sebagai pemberitahuan bahwa gempa akan terjadi di negara Jepang. Ya, jadi masyarakat diminta waspada. Salah satunya itu mitigasi bencananya ya. Negara Jepang juga sudah menyiapkan rumah yang bergoyang. Dia bisa bergoyang rumah ini dan material bangunannya tidak berat. Jikalau bangunan ini runtuh, kalau dia menimpa manusia, otomatis ya celakanya kecil kemungkinan maksudnya. Nah, itu dia juga mitigasi bencana dari negara Jepang. Nah, sekarang kita lihat gambar sebelahnya. Perhatikan ya. Arman, ini gambar apa? Orang yang lagi sembunyi di bawah kolong meja, Bu. Apa yang terlihat di sana? Kenapa dia sembunyi? Mungkin dia takut terkena reruntuhan akibat gempa. Oh iya, ini mitigasi bencana dari negara Indonesia ya. Salah satunya di sini, kalau kita sulit keluar ruangan, harus sembunyi di kolong ranjang atau kolong meja. Ya, untuk menghindari runtuhan bangunan. Yang kedua, gali. Ini
korban yang terkena runtuhan bangunan? Oh iya, mungkin untuk korban yang terkena bangunan langsung evakuasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, dari gambar ya kalian sudah bisa membandingkan ya, perbedaan mitigasi bencana antara negara Jepang dengan negara Indonesia. Setelah Bu Guru jelaskan materi, ada tidak yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mas Dina. Kalau memang tempat di lokasi negara Jepang berada sering mengalami bencana alam gempa, mengapa Jepang tidak melakukan dulu? Nah, kata Astina, kalau memang negara Jepang sering terkena bencana alam gempa, agar tidak selalu ditimpa oleh bencana gempa, kenapa pemerintah negara Jepang tidak pindah lokasi negara saja? Jadi perlu kita ketahui ya, memindahkan suatu negara itu tidak semudah memindahkan gelas dari meja yang satu ke meja yang lain. Berat, ada penduduknya di sana, ada flora dan faunanya. Ini negara, bukan memindahkan gelas. Jadi sulit ya. Mereka sudah mempunyai negara di sana untuk membangun negara itu juga apa ya, pikirannya sudah bagaimana? Pikirannya sudah tinggi, ya sulit sekali. Jadi tidak bisa ya serta-merta karena memang sering mengalami bencana gempa, tiba-tiba pemerintah negara Jepang ingin memindahkan negara, tidak ya. Mungkin ada. Nah, dari mitigasi bencana itu mungkin jalan keluar ya, untuk masyarakat waspada terhadap bencana gempa. Nah, di sini selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan ya, Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa. Silakan ya. Silakan cari kelompoknya dulu. Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa peserta didik yang akan kalian kerjakan. Cara kerjanya ya, kalian diskusikan ini dengan masing-masing kelompok kalian. Nanti ketika sudah selesai, salah satu dari anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari teman-temannya dan kelompok lain menanggapi. Silakan, Bu Guru bagikan kelompok 3. Ya, kelompok 3 soal nomor 3. Kelompok 2 soal nomor 2 dan kelompok 1 soal nomor 1. Silakan dikerjakan dengan teman-temannya yang serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi kelompok kami. Diskusikan dengan kelompokmu. Berdasarkan perbandingan kondisi alam negara Jepang dan negara Indonesia, mengapa negara Indonesia tidak semaju negara Jepang dalam segi ekonomi, padahal Indonesia didukung dengan kekayaan sumber daya alam? Minimnya sumber daya Indonesia yang memungkinkan pulang dari sektor ini dan ilmu pengetahuan negara Indonesia tidak semaju negara Jepang dalam segi ekonomi. Nah, itu dia ya, hasil diskusi dari kelompok 2. Ada tambahan, sanggahan dari teman yang lain? Ada. Nah, sebelumnya ya, untuk menyampaikan hasil diskusi yang pelan ya, misalkan membaca soal dulu, terus dibaca jawaban kami, begitu ya, jangan langsung. Ya, silakan dari kelompok 3 maju ke depan, pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan bandingkan mitigasi bencana gempa di negara Jepang dengan di negara Indonesia. Jawaban kami, negara Jepang sudah menyiapkan alat yang canggih untuk persiapan menghadapi bencana alam gempa, di antaranya membuat bangunan atau rumah bergoyang yang materialnya tidak berat kalau misalkan rumah itu runtuh saat gempa.
membuat e-alert, yaitu peringatan yang disampaikan langsung pemerintah Jepang melalui layar ponsel, televisi, dan sistem pengeras suara mengenai lokasi terjadinya gempa. Negara Indonesia masih menggunakan alat-alat sederhana seperti simulasi mengangkut korban gempa dengan tandu masuk ke kolong meja atau kolong tempat tidur saat kesulitan keluar dari rumah. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Ada tidak tanggapan dari kelompok yang lain? Saya Bu, Silakan Ziva dari kelompok 2. kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Saya mempersiapkan untuk terjadinya bisa yang nanti ada. Jepang juga menyiapkan dengan kesalahan dengan dia kosong. Guna itu pada saat terjadi gempa, jadilah seluruh yang mengalami gangguan seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu ketika terjadi gempa.